Menginjak tanah Sulawesi Barat, Mamasa menjadi destinasi yang sempurna untuk memulai petualangan saya. Di air terjun Tame Laut ini saya mau merasakan segarnya air dan menantang adrenalin saya dengan bermain water slide alam yang ekstrim ini. Inilah kenapa water slide ini ekstrim, karena selain arusnya yang deras, itu juga berbatu banget, makanya kita pakai alat yang namanya solok ini. Ini buat ngalasin biar nggak sakit kena batu. Trek yang menantang ini justru menambah keseruan petualangan saya kali ini. Saya harus berpegangan erat dan mengatur gerakan tubuh dengan cermat agar bisa melalui jalur yang berundak dengan lancar. Nggak cuma water sliding dan renang, tapi di sini juga banyak kegiatan ekstrim lain yang bisa dilakuin. Ini teman-teman mau nyoba lompat nih. Selain airnya yang dingin, suasana di air terjun Tame Laut ini juga enak banget. Makanya nggak heran kenapa banyak orang datang ke sini untuk melepas penat seperti kita hari ini. Ikuti jejak saya, jejak bertualang. Setelah puas bermain air, saya mau mencari lauk untuk bekal makan malam kami nanti. Tidak perlu menunggu lama, karena semalam sudah ada perangkap yang dipasang untuk menangkap sidat. Mana lihat? Dapetin. Ini kita dapat ikan sidat. Menangkap sidat dengan bubu sangat efektif, karena anyaman bubu memiliki struktur yang kuat, sekaligus memanfaatkan kebiasaan sidat yang gemar sembunyi di dasar sungai. Nah, jadi memasang bubu di sini itu ditutupin sama batu-batu yang besar. Yang pertama untuk menahan bubunya supaya tidak hanyut. Kemudian yang kedua itu supaya ikan-ikan terkecoh, jadi dikira nanti batunya itu adalah jalur jalannya dia. Nah, uniknya pasang bubu di sungai arus deras ini justru pintu bubunya itu mengarah ke hilir, karena ikan-ikan di sungai ini biasanya suka berenang dari hilir ke hulu, jadi melawan arus. Nanti dia kalau masuk ke sini langsung terperangkap di bubunya. Ini yang bisa nanti. Angkat bang, ada ikannya nggak? Ada. Mana bang? Oh ini, kayak ular bang. Ini untung bubunya yang nggak lepas. Waduh, ini batunya licin-licin semua. Ya, jadi mandi deh. Ya. Nah, ikan ini akan kita olah menjadi olahan khas Sulawesi, tapi kita olahnya di tempat yang nggak biasa. Di mana bang? Di ilmu pohon. Ikuti jejak saya, jejak bertualang. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Waktu yang tepat untuk memasak, mengingat menjelang waktu makan malam. Nah, sore ini kita mau bikin olahan khas Sulawesi Barat namanya lole, yaitu basically ikan dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Dan ini bahan-bahannya cukup simpel. Nah, ini pakai daun balinako dan daun ini tuh wangi. Jadi meskipun nggak pakai jeruk pun bisa menetralkan bau amis dari ikan. Bumbu utama terdiri dari campuran rempah-rempah sederhana.
Tahap selanjutnya, merendam potongan sidat dalam campuran bumbu dan daun balinako selama beberapa saat, sehingga bumbu meresap ke dalam daging ikan. Dalam masakan Sulawesi Barat, daun balinako sering digunakan untuk memberikan aroma dan rasa khas pada hidangan. Ini semuanya udah tercampur jadi satu, sekarang tinggal kita susun di dalam bambu sebelum nanti dibakar bumbunya. Proses memasak membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar lole matang merata dan memiliki rasa yang sempurna. Mantap. Oh, makannya langsung dari bambu kah? Nah, bisa juga. Ini udah gurih banget baunya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu matang juga. Yuk Bang, kita makan. Oke. Udah lapar banget soalnya. Wow, gurih. Ketika mencicipi setiap suapannya, saya disambut dengan kelezatan yang luar biasa. Jujur ini ikan sidatnya yang paling enak. Karena dia jadi garing banget dagingnya. Dan saat dimakan itu gurih. Kenapa kita memilih sayurnya itu pakai daun balinako, karena ikannya ini udah pasti gurih. Nah, daunnya ini karakteristik rasanya itu pahit seperti bunga pepaya. Oh izin, karena sudah malam saya istirahat dulu ya. Oke Bang, Oke. selamat istirahat. Oke. Puas sekali tadi makannya dan sekarang perut saya juga udah kenyang. Nah, karena hari udah malam, sekarang saya mau istirahat di atas rumah pohon untuk melanjutkan petualangan di esok hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat matahari perlahan-lahan muncul di ufuk timur, saya duduk di teras rumah pohon dengan secangkir kopi hangat di tangan. Udara pagi begitu segar dan semilir angin menyapa wajah saya. Suara burung-burung yang bersahutan dan dedaunan yang berdesir menjadi latar yang sempurna untuk menyambut awal hari yang baru. Saya memulai petualangan saya dengan merasakan kesegaran air Sungai Karana. Dingin banget. Saking segernya air di sini nih sampai kedinginan kayak gini. Tapi emang seru banget sih lompat dari pohon itu ya. Tapi yang bikin lompat dari pohon di sini itu aman karena sungainya dalam banget. Nah, sebenarnya saya kesini bukan untuk main-main aja, tapi sama Bang Kin diajakin untuk mengeksplor keindahan alam dan mencari tahu kebiasaan masyarakat di kampung tua. Hari pun berganti. Kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya. Sekarang saya dan Bang Kin mau berburu buah liar yang ada di sini. Dan katanya nih banyak banget buah langka yang bisa kita temuin. Berburu buah langka adalah sebuah petualangan yang mengasyikkan dan memuaskan bagi para pencinta alam dan pecinta kuliner. Pada saat mencari buah hutan, penting untuk memiliki pengetahuan lokal tentang buah-buahan yang ingin diburu.
Jadi emang banyak faktor yang bikin buah ini itu langka, karena yang salah satunya itu cuaca yang nggak menentu. Karena satu betul. tahun kemarin kan emang lebih banyak kemaraunya ya. betul. Wih, ini banyak banget semutnya. Ah! Masuk jaket. Nah, ini dia yang namanya buah dengen. Meskipun dari luar tampaknya kayak biasa aja, tapi ternyata setelah dibuka dalamnya, wow, bagus banget warnanya. Kan nih, saya coba ya, Bang. Silakan. Gimana, Jen? Wanginya kayak nangka. Bentuknya waktu dibelah kayak jeruk, tapi rasanya lebih mirip kayak markisa ya. Ya, Apalagi ini juga ada biji-bijinya yang kecil-kecil itu. Dan rasanya yang asem juga. Wah, unik banget ya ini buahnya. ya. Tanaman asli dari Asia Tenggara ini termasuk tumbuhan yang bisa hidup bertahun-tahun. Selain rasanya yang masam, salah satu keunikannya jika sudah sangat matang, kulit buahnya akan terbuka sendiri layaknya kelopak bunga. Asamnya nggak karuan. Bikin merinding. Nah, buah dengen ini adalah salah satu buah langka yang kita temuin hari ini. Tapi karena jumlahnya nggak banyak, jadi kita nggak bisa panen yang ini ya. Iya, Jadi betul. sekarang kita mau cari buah yang lain. Ayo Bang, Oke. kesana ya? Ya. Kami terus melanjutkan pencarian hingga akhirnya kami menemukan buah koning. Buah koning memiliki ciri khas kulit yang berwarna kekuningan dan halus. Mana Bang? Nah, ini dia. Oh ini. Ya. Wow, ini pohonnya ya? Ya. Wah, ternyata pencarian buah koning ini cukup unik nih, karena berbeda dengan pohon lainnya yang bisa dipantau dari jauh. Kalau buah koning ini cukup tersembunyi karena buahnya itu tumbuh di bagian bawah pohon, dan ini tumbuhnya bergerombol kayak gini. Ada banyak pohon koning di sini. Itu di atas ada yang udah kuning-kuning tuh. Yuk langsung ke sana Bang. Pohon koning banyak tumbuh di antara pohon lain yang rimbun. Buahnya tumbuh sepanjang tahun dan tidak mengenal musim. Nah ini dia bentukannya buah koning yang udah mateng. Jadi ini tuh keras dan bentuknya itu bulat seperti buah apel. Hei, Caranya itu oh nggak ada aromanya iya. ya? Harus diiris, Iya, nggak bisa dibelah. dimakan langsung ya? Karena yang dimakan bijinya. Oh bijinya. Ya. Baru tahu ternyata yang dimakan itu bijinya, bukan bagian dagingnya ya. Oh kayak manggis dia. Bijinya bentuknya kayak manggis di dalam. Langsung coba ya. Ya. Wah. Ini lebih asam dari jeruk. Beneran, tapi asamnya itu asam yang seger, makanya ini dijadiin bumbu masakan ya. Betul, betul. Langsung melek nih mata. Bukan hanya bisa dimakan langsung, di Tabulahan, buah ini biasa dijadikan sebagai bahan masakan, sebagai pengganti bahan-bahan penghantar asam seperti jeruk nipis. Cukup ya? Ya. Nah, kita udah selesai nih panen buah koningnya. Sekarang saya dan Bang Kin akan lanjut untuk mengolah buah ini menjadi olahan khas Sulawesi Barat. Nah, buah koning yang sudah kita dapat barusan, sekarang mau kita olah menjadi masakan khas Sulawesi Barat, yaitu kalempok. Untuk bikin kalempok ini bahan-bahan yang digunakan itu juga cukup sederhana dan yang bisa kita temukan di sekitaran air terjun. Salah satunya ada pakis ini. Oke, yuk kita mulai. Untuk mengolah makanan di dalam hutan belantara, kami menggunakan bahan-bahan sederhana yang bisa ditemukan di sekitar. Nah, untuk membuat kalempok ini umumnya masyarakat di sekitar sini itu menggunakan jeruk nipis. Tapi kalau kondisinya seperti kita yang ada di tengah hutan ini, apapun bisa jadi seperti koning ini. Beruntungnya, karena sudah membawa persiapan, jagung dan beras pun jadi pelengkap masakan kami hari ini. Nah, untuk masak kalempok ini awalnya kita harus rebus berasnya dulu sebagai pengental, karena nanti kita bikin kalempok ini akan seperti bubur.
Masakan Nusantara biasanya terpengaruh dari satu daerah dan daerah lainnya. Seperti halnya kalempong, yang mirip seperti bubur Manado. Akhirnya mateng juga kalempongnya. Pas banget nih dimakan pas dingin-dingin kayak gini. Yuk bang, kita makan. Kita cobain dulu ya. Kalempong ini rasanya itu benar-benar kompleks karena ada gurih dari bumbunya, kemudian ada asam dari kuning dan juga pedas dari sambal yang baru saya buat tadi. Rasanya jelas mengingatkan saya pada nikmatnya bubur Manado. Membawa nostalgia akan cita rasa khas Indonesia yang begitu memikat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ih, banyaknya.